Oke, kita mulai saja perkuliahan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa bertemu lagi. Saya kayaknya udah ngajar kelas ini ya. Iya, sudah pernah, Pak. Mata kuliah apa yang Semester basis data, Pak. basis data, bukan rekayasa perangkat lunak. Kenapa, Pak? Sebelumnya saya ngajar mata kuliah basis data, bukan rekayasa perangkat lunak. Bukan, Pak. Lama tadi bukan dari tadi. Oke, saya lihat namanya udah nggak asing ya. Saya kelihatannya udah pernah ngajar. Terus kelihatannya juga kalian sudah tahu bagaimana kalau mengikuti mata kuliah saya ya. Kalau sebelumnya saya ngajar basis data, sebagian udah ngambil KKP belum? Saya belum, Pak. Belum KP, belum sidang. Oh, Saya belum, Pak. tapi sebagian sudah ada yang ngambil ya. Kalau kemarin saya sudah ngajar mata kuliah basis data, saya kira hampir sama. Perbedaannya kalau di mata kuliah basis data saya ngajar menggunakan normalnya sih MySQL ya. Dulu MySQL kita nyebutnya sebenarnya. Ini ada hubungannya sama mata kuliah kita hari ini. Di mata kuliah kita hari ini kita akan belajar dengan basis data Oracle. Oracle kan nama produk sebenarnya. Untuk diketahui sebenarnya MySQL itu kalau standarnya sebelumnya basis data kan kita standar pakai SAM ya atau WAM gitu ya. Kalau kita cek lagi SAM itu emang dulunya pakai M-nya itu MySQL ya. M-nya itu MySQL. Orang nyebutnya MySQL, MySQL. Saya dengar beberapa developer mungkin yang terbiasa bahasa Inggris mungkin nyebutnya MySQL. Tapi ada beberapa tahun terakhir itu MySQL ini dibeli sama Oracle ya. Dan orang tahu Oracle itu perusahaan profit ya, maksudnya berbayar. Jadi akhirnya MySQL ini berubah menjadi yang sebelumnya open source, bisa dipakai apa saja, siapa saja, berganti menjadi berbayar. Akhirnya SAM ini M-nya berubah menjadi MariaDB ya sebenarnya. Walaupun mirip sebenarnya. Bersama. Orang-orang sekarang lebih pakai MariaDB, dari tampilan dan lain sebagainya sama saja. Nah itu ada hubungannya kenapa MySQL ini yang SAM XAMPP ini sebelumnya MySQL menjadi MariaDB karena yaitu dibeli sama Oracle yang akan kita pelajari hari ini ya, basis data Oracle. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini nanti saya bahas ya. Iya, hampir mirip dengan mata kuliah basis data. Cuma perbedaannya adalah kita menggunakan Oracle database. Jadi kemungkinan materi kita hari ini ya kalian download, install dulu ya. Ya. Sebelum pengenalan dan lain sebagainya, saya harap setelah ini silakan download, install di komputernya. Project UAS-nya sudah bisa tergambar ya kalau kalian sebelumnya ikut mata kuliah basis data saya. Basis sistem. Project UAS-nya sistem. Di semester sebelumnya ada beberapa kendala di koneksi PHP ke Oracle.
Saya juga nggak tahu kenapa itu ya. Ada beberapa orang yang mengalami kesulitan koneksi PHP ke Oracle. Saya sarankan ya kalau nggak bisa pakai PHP ya gunakan Python atau Java gitu. Yang penting nanti bisa buat sistem standar ya. Bisa create, simpan, update, delete, create, update, delete data dengan database-nya disimpan di dalam MySQL Oracle. Seperti itu. Nanti saya bahas detail di ini setelah ini ya nanti. Materi linknya sudah saya kirim di chat Zoom ya. Sudah saya kirim di Zoom. Bisa dicek. Sudah saya upload di website saya. Sudah saya upload ke e-kampus. Saya juga nggak bisa ngakses e-kampus sebenarnya. Saya ngakses Zoom-nya juga dari link schedule yang saya buat di Zoom. Oke, pembahasan hari ini yang pertama, karena sebelumnya saya sudah ngajar kelas ini, kayaknya nggak perlu pengenalan ya. Semua masih ingat nama saya kan? Mungkin di kontak kalian juga. Atau di grup seharusnya saya belum bubarin grup yang sebelumnya. Nggak sempat juga. Mungkin yang baru masuk di semester ini, mata kuliah ini, panggilannya Pak Dwi, Dwi aja ya. Kalau nama panjangnya, nama lengkapnya agak panjang, tapi kan untuk keperluan kuliah, panggil aja nama gitu aja. Nanti kita bahas tentang pengenalan, termasuk kontrak kuliah. Saya kayaknya semuanya sudah hampir paham kalau sudah pernah ikut mata kuliah saya. Terus termasuk aturan perkuliahan, cara pengumpulan tugas, nilai, UTS, UAS gitu ya. Nanti saya juga jelaskan, nggak tahu, di sebelumnya saya udah buat chatbot perkuliahan belum ya? Saya lupa. Nanti saya jelaskan penggunaan chatbot perkuliahan, mungkin agak berbeda karena saya perbaiki. Saya juga ganti tempat untuk ininya, IPA-nya. Terus baru kita nanti terakhir pengenalan database Oracle. Kalau yang saya install itu Oracle versi 11G. Nanti saya kasih linknya ya. Ada yang sekarang ada 12G, ada 12C ya. Jadi untuk pembahasan di agenda saya sengaja saya tulis ini biar nggak terlewat ya. Biasanya saya terlewat kelupaan. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Selanjutnya, ini karena ini pertemuan pertama, otomatis yang kita bahas dulu adalah kontrak kuliah. Sebagaimana standarnya dosen-dosen lain harusnya bahas yang pertama kontrak perkuliahan ya. Komposisi nilai akhir sebenarnya bebas sih mas, dosen kadang ada faktor keaktifan dan lain sebagainya gitu ya. Kalau saya cuma kehadiran, tugas, UTS sama UAS. Mungkin saya jelaskan lagi. Kalau saya orangnya simple ya. Kalau kalian yang tipe mahasiswa yang penting lulus, kalian bisa ngabaikan dua faktor ini ya, kehadiran sama tugas. Saya jamin kalau sudah ikut UTS UAS lulus. Tapi nilainya C ya. Nggak usah, itu udah bagus sih. Mungkin dosen lain bisa D ya, walaupun ikut UTS UAS tapi nggak ngerjain tugas atau kehadirannya nggak. Kalau saya ya sesuai dengan poin yang di sini. Kalau 30, 35 ini ikut UTS UAS C. Nilai minimal sebenarnya kalau nilai C itu. Ada beberapa mahasiswa yang kadang nggak mau nilai C ya. Kadang ada yang datang ke saya minta perbaikan nilai, nilainya apa? Nilainya C. Saya cek nggak pernah ikut tugas, nggak pernah ikut kehadiran. Ya itu udah konsekuensinya. Walaupun UAS-nya 100%, UTS 100% juga tetap C. Nggak bisa diperbaiki. Jadi
yang saya langsung saya jelaskan kalau tipe orang yang pengen nggak mementingkan nilai gitu ya, yang penting lulus mata kuliah, lulus kuliah gitu, ya udah ikut UTS UAS, tapi nilainya C. Kalau pengen nilai B, ya tugas dikerjakan 20%, 30%, kehadiran 20%, 30%, kemungkinan bisa C plus atau B gitu ya. Kalau pengen A atau B plus, ya ikut UTS, ikut UAS, tugas kerjakan 50% ke atas, kehadiran juga paling enggak 70% dan lain sebagainya. Saya jamin A ya. Seperti itu. Itu untuk kontrak perkuliahan. Harusnya nggak ada masalah. Kehadiran sih harusnya nggak ada masalah ya. Apalagi sekarang online ya, nggak harus ke kampus. Kalau dulu kan harus datang ke kampus. Agak susah gitu ya. Apalagi kalau dosennya baca absen gitu ya. Ini harusnya nggak ada masalah. Orang malas pun saya lihat. Jadi yang kalau nggak lulus di mata kuliah saya, bisa dilihat sih sebenarnya. Dia nggak ikut UTS atau nggak ikut UAS. Jadi masalahnya bukan di saya. Masalahnya biasanya kayak gitu, entah kelupaan atau gimana. Masalah pembayaran, itu masalah akademik ya, masalah teknis ya. Itu hubungannya ke prodi dan akademik supaya nanti ikut UTS susulan atau bagaimana, mata kuliah susulan dan lain sebagainya. Seperti itu untuk kontrak perkuliahan. Silakan kalau ada mau ditanyakan. Saya cek sih kayaknya hadir semua ya, kalau sesuai di yang terdata di e-kampus itu 26 orang. Yang hadir 24 ya, cuma 2 orang yang nggak hadir, saya kira hadir semua. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan untuk kontrak kuliah. Belum ada, Kak. Belum ada? Belum ada ya. Jadi kalau di perkuliahan saya nggak usah takut masalah kehadiran, maksudnya saya nggak bisa datang atau ada acara, ya kehadirannya aja tinggal ngeklik tombol online ya. Di kampus sekarang ada 2 menu ya, ada menu absen online. Menu absen online itu pakai foto dan lokasi kalau nggak salah ya. Itu update e-kampus. Tapi yang saya maksud bukan itu ya, tapi klik tombol icon Zoom itu ya. Sekaligus untuk mengetahui link Zoom-nya. Jadi kenapa saya share Zoom-nya, biar sekalian ngeklik, sekalian dihitung hadir. Tapi karena hari ini mungkin e-kampusnya banyak yang akses, nah ini akan saya bahas sedikit karena ini ada hubungannya tentang server dan database ya. Saya jelaskan dulu lah kenapa sebuah komputer, sistem atau aplikasi kadang nggak bisa diakses gitu ya. Kalau penggunanya ada banyak. Standarnya sistem itu dulu, kalau dulu standarnya itu seperti ini ya. Apa namanya? Buat sistem kita sewa server, entah itu online atau sewa VPS dan lain sebagainya. Kita install aplikasi MySQL, Apache, PHP dan lain sebagainya. Terus DNS server dan lain sebagainya biar diakses ke sebuah orang banyak gitu ya. Diakses orang banyak. Kelihatan nggak gambarnya? Gambar saya kelihatan? Pak, mohon maaf Pak. Untuk link materi bisa dikirim lagi nggak Pak? Saya kirim di Zoom. Chat Zoom ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, karena ini ada hubungannya dengan server sama database, mata kuliah kita juga database. Saya sekalian jelaskan bagaimana, kenapa kadang sebuah
komputer, sebuah sistem atau aplikasi itu nggak bisa diakses ya. Misalnya ketika yang akses banyak itu ada ya nggak bisa diakses akhirnya. Sama kalau sebenarnya itu formatnya sama kalau kita punya komputer gitu ya, punya laptop atau komputer yang speknya nggak terlalu tinggi, terus kita buka Corel, Photoshop bersamaan ya, Corel, Photoshop, apalagi ditambah Adobe Premiere gitu ya, bareng-bareng gitu ya, otomatis nggak bisa jalan ya. Detail musiknya juga suaranya akan pelan gitu ya, apa nggak normal gitu ya. Ya sama seperti itu. Kalau ada server diakses orang banyak, dia menjalankan performa yang sangat banyak, ya akhirnya nggak bisa, ada beberapa orang yang nggak bisa akses. Tapi sebenarnya sekarang ada istilah baru namanya serverless. Serverless ya. Kalau server ini biasanya di atas OS gitu ya. Jadi ini ada server, kita install sistem operasi, yaitu Linux, standarnya Linux ya. 80%, 90% server itu menggunakan Linux. Kita install Linux, baru kita jalankan di atasnya aplikasi-aplikasi Apache, MySQL, DNS server, webmail server, dan lain sebagainya. Nah, kalau serverless, ini yang sekarang banyak rame, dia bentuknya bukan sistem operasi, dia ada istilahnya ada kontainer gitu. Kontainer itu kayak virtual. Jadi di dalam serverless ini kita nggak perlu nyeting-nyeting lagi, semua sudah ada kontainernya, sistem-sistemnya, dan database juga. Semua sini kita install MySQL gitu kan, database sama Apache jadi satu. Ketika MySQL-nya nggak bisa diakses karena banyak yang akses, sistem nggak bisa jalan. Bentar, ada kendala. Cek. Oke, saya habis beli akuarium, ikannya loncat tadi. Oke, saya lanjutkan tadi ke serverless. Nah, serverless itu bukan sistem operasi, dia kayak kontainer virtual gitu ya. Dan kita bisa install banyak sistem. Dan kayak kalau kita install standarnya kayak kalau kita di komputer kita sendiri itu kan MySQL gitu kan, semua database jadi satu ya. Database user, database pelanggan. Kalau MySQL servernya lemot atau gimana sih, semua sistem nggak berjalan. Kalau di serverless kita bagi-bagi nih. Data pelanggan ada sendiri pakai sistem sendiri, data user ada sendiri pakai sistem sendiri. Jadi ketika data pelanggan ini banyak yang akses, yang down ya data pelanggan aja, yang lain tetap bisa jalan. Dan dengan serverless ini dia bisa menyesuaikan. Jadi kalau penggunanya dikit, dia nyimpan menggunakan memorinya dikit. Tapi ketika nanti pengguna banyak, dia bisa memperbesar sendiri. Nah itu kelebihannya serverless. Jadi makanya kalau kita lihat ada website pemerintah itu, ya kadang gampang down kalau banyak yang akses down. Beda dengan website swasta kayak e-commerce gitu ya, walaupun diakses Indonesia banyak, dia nggak down. Ya karena manajemennya lebih bagus gitu. Kalau di pemerintahan mungkin satu server semuanya ada jadi satu. Kalau ini down, ya udah nggak jalan semuanya. Nggak bisa bagi-bagi. Banyak birokrasi ya kalau buat pengen kayak gini. Itu yang bikin kendala. Kalau di swasta lebih mudah. Istilahnya tadi load balancer dan lain sebagainya. Nah, tentang server ini ada namanya istilahnya ya. Ada DevOps istilahnya. Kalau dulu IT ya IT, semuanya jadi satu ya. Kalau sekarang udah banyak dibagi. Kalau yang urusin keamanan, ada security, keamanan gitu, forensik dan lain sebagainya. Yang ngurusin deployment istilahnya seperti ini.
ada DevOps yang ngurusin back end, bagian belakang, ada back end developer yang bagian depan front end dan lain sebagainya. Saya harap sih kalian sudah paham ya masalah seperti itu. Dan saya harap kalian tentukan dari sekarang, karena ini sudah semester 7 ya. Sudah semester 7, harusnya sudah punya gambaran sih. Kalau pengen emang ngambil mata kuliah dan pengen sungguh-sungguh di dunia IT, tentukan dari sekarang. Pengen di security, keamanan gitu ya, atau di forensik, nanti kerjasama sama pengacara, polisi dan sebagainya, masalah hukum. Kalau pengen di server gitu ya, DevOps. Kalau di pinter pemrograman, logika dan sebagainya, ada back end, ada front end untuk CSS, tampilan, UI UX gitu ya. Terus back end, front end, ada full stack istilahnya. Full stack itu orang yang ya mampu semua ini sih, tapi nggak ahli gitu ya. Dan manusia itu terbatas ya. Kalian nggak bisa belajar semuanya terus mampu memahami semuanya. Manusia terbatas. Sama sebenarnya di ilmu kedokteran ya. Ada dokter umum, tapi nggak ahli. Tapi ada dokter spesialis gigi, atau spesialis jantung, penyakit dalam, atau spesialis anestesi dan sebagainya. Ya dia belajarnya cuma itu. Ditanya tentang yang lain nggak bisa. Fokus. Ya sama di IT, di dunia IT. Jadi kalian harus, ini saya belum bahas tentang data science ya, data. Ada juga sekarang yang lagi ramai data science juga. Data science ini sebenarnya yang paling penting matematika, statistik harus paham sih. Makanya kebanyakan kalau saya lihat sebenarnya banyak mahasiswa statistik dan matematika di data science. Mereka lebih paham teori dan dasarannya. Tinggal belajar programming harusnya mudah. Nah itu gambaran tentang server dan lain sebagainya. Harus banyak dipelajari. Nah, kalau dosen, nah sekarang sebagai dosen. Kalau dalam dunia kerja, tadi kan dalam dunia ini apa keahlian gitu. Kalau dalam dunia kerja ada dua istilah, ada namanya akademisi, ada yang namanya praktisi. Walaupun sekarang kadang praktisi juga ikut ngajar. Ini kadang suka nggak ketemu ya. Akademisi itu seperti saya itu ya, dosen gitu, peneliti gitu. Dia nggak pernah berkecimpung dalam dunia industri, tapi berkecimpung dalam dunia pengajaran, paham teori dan sebagainya. Tapi ada juga praktisi. Praktisi mungkin nggak pernah ngajar gitu ya, tapi dia langsung di dunia industri, praktek, ya. Dari kata praktek dia langsung. Nah karena nggak ketemu sih akademisi praktisi. Akademisi kan lebih banyak ke teori ya. Teori itu ya yang karena dipelajari gitu, dasar dan lain sebagainya. Standarnya kayak sama seperti jaringan gitu ya. Teorinya itu kan ada kabel strike, kabel cross gitu ya. Merah kuning, biru, ya juga lupa. Teorinya itu ada cross, ada strike. Itu teori. Faktanya di lapangan itu ternyata semuanya strike ya. Sekarang semua perangkat udah bisa deteksi, nggak harus cross untuk hub dan switch komputer, dan ini harus pakai strike, harus pakai cross itu. Faktanya semua di lapangan semuanya pakai strike apa cross ya, saya juga seperti itu. Nah seperti itu sih contohnya. Ada istilah akademisi ya karena di teori, kalau praktek ya ada praktek. Praktisi itu yang di dunia industri dia langsung praktek gitu ya. Walaupun sekarang kalau lihat dosen-dosen Pelita Bangsa juga banyak yang dari praktisi terus ikut ngajar gitu. Nah, sekarang ke aturan perkuliahan. Nggak ada perbedaannya kalau yang pernah saya ajar di mata kuliah sebelumnya. Kehadiran presentase kemungkinan dari Zoom, kalau ada Zoom ya, saya menggunakan Zoom. Saya tahu sudah terbiasa pakai Zoom ya, saya coba pakai Google Meet. Nggak nyaman, walaupun Zoom-nya
Zoom free ini kalau direkam nggak bisa full HD ya, mentok ke 720, nggak bisa 1080 ya HD karena free. Tapi saya lebih nyaman menggunakan Zoom. Udah terbiasa sebenarnya. Pengen nyoba Google Meet tapi nanti aja lah. Banyak hal yang penting pakai Zoom udah bisa jalan. Jadi kalau saya kehadiran, kalau ada webinar, kuliah online ya pakai Zoom. Nanti kalau nggak ada kuliah mungkin bisa lewat dihitung dengan pengumpulan tugas dan lain sebagainya. Untuk pengumpulan tugas saya kira semuanya sudah bisa. Ini ya sama seperti di mata kuliah saya sebelumnya, menggunakan Google Drive. Jadi buat laporan. Nah ini kan database ya, sama seperti Oracle. Jadi kalau bisa di screenshot semua ini ditampilkan yang jelas ya namanya. Kalau bisa background-nya diganti warna putih. Defaultnya kan command prompt itu SQL command-nya kan background-nya hitam, teksnya putih ya. Kalau bisa diganti ke background-nya putih, teksnya warna hitam. Lebih mudah dibaca saja. Saya kalau ngoreksinya lebih enak gitu ya. Dan kalau screenshot atau snipping yang jelas gitu ya, jangan kecil atau pecah-pecah gitu. Oke, terus terkait tugas, semua tugas, kalau saya tugas semua individu, sudah tahu ya. Kenapa tugas individu? Ya saya pengen tahu apakah yang saya sampaikan itu bisa dipahami atau enggak ya. Kalau ternyata satu kelas dari tugas yang saya kerjakan nggak ada yang benar gitu ya, berarti kemungkinan kesalahan di saya, mungkin penjelasan saya kurang jelas, jadi saya mungkin bisa ulangi lagi gitu. Makanya tugasnya individu untuk ngecek berapa persen yang paham. Kalau ternyata tugas yang saya berikan ada yang nggak paham, tapi ternyata ada juga yang paham, berarti kemungkinan memang ada beberapa mahasiswa yang ini maksudnya kurang fokus atau bagaimana ya. Buktinya bisa dibuktikan dengan ada mahasiswa yang lain yang bisa ngerjakan gitu ya. Nah itu untuk evaluasi sih, tugas itu untuk evaluasi bagaimana pengajaran saya. Kalau ada yang beberapa yang mungkin penjelasan saya kurang jelas dan lain-lain, ya kita ulangi ya, bisa diulangi. Tujuannya sih semuanya jangan seperti apa kayak keluar telinga kiri, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Satu semester hampir 3 bulan ikut kuliahan, 14 pertemuan, UTS, UAS, menggunakan Oracle saja nggak bisa. Buat tabel aja nggak bisa. Relasi dan lain sebagainya. Oracle ini masalah keamanan lebih lengkap daripada MySQL ya. Jadi kita bisa buat sebuah akun itu kita batasi bisa login 3 detik atau 3 menit gitu ya. Sebuah akun hanya bisa ngakses tabel apa-apa gitu. Terus di dalam Oracle juga ada bahasa pemrograman namanya PLSQL sendiri. Bukan, iya ada SQL-nya juga, tapi ada pemrograman Oracle, bahasanya namanya PLSQL. Jadi kalau ingin fokus ke Oracle ya, langkah pertamanya sih, kalau saya sarankan beli buku. Banyak yang bahas tentang Oracle. Nggak tahu kalau saya di dunia industri, Oracle masih banyak digunakan nggak? Kalau dulu sih, lumayan banyak sih menggunakan Oracle ya. Biasanya korporasi yang besar ya menggunakan Oracle ya. Mungkin dianggapnya lebih aman, apalagi berbayar gitu. Terus rekaman perkuliahan semuanya saya upload di website saya, nanti juga saya taruh di booth untuk data rekaman perkuliahan. Kecuali kalau saya lupa ngeklik ya. Makanya diingatkan saja kalau ketika Zoom belum diklik rekaman perkuliahan, kalian ingatkan untuk Pak belum direkam gitu. Jadi yang nggak bisa hadir, ada kendala apa, ada masalah yang lebih penting gitu yang harus hadir atau yang sebagainya, bisa nggak ketinggalan, bisa ikuti rekaman perkuliahan saya. Aturan selanjutnya, nah ini untuk memancing, ini yang saya baru kepikiran di semester ini ya, untuk memberikan hadiah bagi penanya yang menurut saya menarik gitu di setiap pertemuan. Nanti saya akan sebutkan, oh ini pertanyaan menarik, layak akan mendapat hadiah, silakan ambil hadiahnya di tempat saya. Hadiahnya apa? Hadiahnya gantungan kunci sama stiker komputer yang kalian bisa taruh di belakang laptop. Biasanya anak-anak IT suka nempel stiker
di belakang laptopnya. Orang luar juga seperti itu sih sama. Adanya gantungan kunci sama stiker. Untuk yang pertanyaannya menarik. Tiap pertemuan ada yang dipilih. Saya usahakan. Jadi silakan bertanya biar saya nggak ngobrol nggak satu arah gitu ya perkuliahannya. Kadang dosen juga harus dipancing ya. Kadang dosen banyak yang harus disampaikan, tapi ketika ngajar itu lupa. Dan kalau kalian nggak pancing dengan pertanyaan, ya akhirnya nggak tersampaikan hal-hal yang mungkin penting gitu ya. Harus dipancing dengan pertanyaan-pertanyaan gitu. Terus ini revisi tugas. Kalau di saya tugasnya bisa direvisi. Kalau ada yang salah, saya kasih tanggapan, saya kasih nilai, nih revisinya nanti nilainya berubah. Yang penting, ini sudah saya bahas belum tadi ya. Semua tugas terakhirnya sebelum UTS atau UAS ya. Jadi tugas sebelum UTS, terakhir sebelum UTS, tugas sebelum UAS, terakhir sebelum UAS. Tidak ada toleransi setelahnya. Seperti itu. Terus nanti ada reminder perkuliahan. Saya buat chatbot ya, chatbot WA, kalian daftar, nanti saya kasih contoh pendaftarannya gimana. Nanti yang sudah terdaftar, saya akan ingatkan ya. Saya buat sistem reminder, saya schedule. Kecuali saya juga lupa untuk nyeting schedule-nya ya. Mungkin 2 jam atau 3 jam sebelum perkuliahan nanti ada diingatkan bahwa hari ini jam sekian mata kuliah ini, materinya ini akan ada perkuliahan lewat Zoom gitu ya. Tapi untuk yang sudah daftar di chatbot ya. Untuk SWAS kemungkinan presentasi, project dan lain sebagainya jadi disiapkan. Jangan ada sampai kendala belum direkam atau belum diupload atau koneksinya lemot gitu ya. Saya harap sih itu harusnya bukan kendala, ini bagian dari kelihatan kalian bisa handle masalah atau enggak itu. Sama dalam dunia kerja juga, kalau kalian dikasih tugas terus ada kendala ini juga, atasan juga akan melihat itu ya, itu termasuk sesuatu yang membuktikan bahwa kalian apa namanya loyalitasnya tinggi atau enggak, itu dilihat dari situ. Ya ini saya juga, saya melihat kesungguhan kalian dalam mengikuti perkuliahan juga itu. Kalau ada kendala ya tetap saya maklumi dan lain, mungkin nilainya akan berbeda ya daripada yang nggak ada kendala. Seperti itu ya. Jadi disiapkan sih. Dengan adanya kuliah online sih harusnya lebih banyak diuntungkan sih sebenarnya. Kalian nggak perlu menghemat biaya sebenarnya. Dari uang bensin, terus uang ke kantin gitu ya. Kalau kuliah kan ngumpul, terus biasanya nanti ngumpul lagi ke kantin, ngobrol lama gitu kan. Bensin, terus kalau ada tugas harus ngeprint, banyak biaya yang diperlukan. Dengan online ini itu nggak perlu semua ya. Jadi dan kalian juga bisa ini kayak rekaman perkuliahan yang ketinggalan bisa lihat rekamannya. Kalau offline kan ya nggak semua, walaupun saya lihat ada dosen juga yang direkam ketika kuliah offline, tapi kan nggak banyak. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya banyak keuntungan dari kuliah online. Kalian bisa fokus ke hal yang lain dan lebih fokus sebenarnya. Kalau ada yang kurang paham bisa diulangi lagi kalau ada rekamannya. Oke, itu untuk aturan perkuliahan. Ada yang mau ditanyakan? Saya Pak izin bertanya. Ya, silakan. Untuk Oracle bisa minta saran dari linknya Bapak? Oh, untuk downloadnya nanti saya kasih di PowerPoint ini ada sih nanti di bab selanjutnya, slide selanjutnya ada saya kasih link. Tapi linknya itu yang X64 ya, yang 32 saya enggak. Kalian bisa cari. Dan yang saya link juga Windows ya, versi Windows 64. Kalau ada yang pakai Linux atau pakai Mac Office, Mac iOS, mungkin bisa cari link. Saya kira banyak sih sebenarnya. Seperti itu ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Sekarang saya kasih contoh untuk daftar bootnya ya. Saya share screen dulu.
masing-masing kalau ada, kalau yang sudah buka laptop silakan buka linknya ya. Sebenarnya saya taruh di website saya cacademy.my.id. Kalau .com mahal, kenapa saya pakai .my.id? Karena .my.id cuma 12.000, .com 120.000 mahal. Nah, sekarang kalian tinggal klik, saya perbesar biar kelihatan. Kalian klik menu di header, ini semester 7 ya. Oh, itu nanti untuk materi ya. Kalau di silakan masing-masing klik daftar boot untuk ngecek juga boot saya jalan atau enggak, ada masalah atau enggak. Kalau saya cek pakai nomor saya sendiri sih jalan. Tapi saya penasaran karena ini menggunakan server yang beda dari sebelumnya. Saya numpang ke server teman saya ada yang buat sistem pembayaran PDAM ya, dengan WhatsApp, sistem tagihan PDAM dengan WhatsApp di kabupaten mana gitu, di NTB. Jadi saya numpang server di sana. Saya kasih contoh, kalian klik dulu daftar boot. Ini daftar 4 ya. Kalau sebelumnya daftar aja. Tuliskan name jangan sampai salah karena saya nggak buat menu edit. Jadi kalau ada yang salah bisa konfirmasi ke WA ke saya. Terus tulis nama lengkap atau enggak ngaruh sebenarnya. Dari name sih harusnya udah nama ngikutin di e-kampus. Pilih kelas, sekarang kelas Oracle basis data 18D7. Nah, nomor WA-nya yang pengen didaftarkan bisa pakai 0, bisa pakai 62, sama aja sebenarnya. Saya sudah menggunakan if 0857, saya coba ke nomor saya 30 40 40 25. Karena nomor saya sudah terdaftar. Nanti akan ada informasi pendaftaran gagal ya. Silakan cek masuk. Kalau pendaftaran gagal ini artinya karena nomor saya sudah terdaftar. Ini ada WA masuk. Tapi kalau pendaftaran berhasil, nanti juga tetap ada WA masuk, pendaftaran berhasil. Silakan dicoba masing-masing. Linknya saya taruh di chat Zoom. Biar semuanya daftar sekarang, minggu depan reminder. Kalian bisa ngecek kehadiran. Kalau sekarang kehadiran belum saya backup. Saya pakai Samsung, sekarang bisa menampilkan display phone bawaan. Daftar lagi ya, sebelumnya di mata kuliah sebelumnya, karena ini database-nya beda, silakan kalian daftar lagi. Terus nanti menu keywordnya, kalau dulu keywordnya nilai, sekarang keywordnya OPB. Keywordnya OPB, terus nanti ada menu 1, 2, 3 gitu ya. 1 untuk cek informasi, 2 cek kehadiran, 3 cek nilai, nanti ada 4 untuk rekaman perkuliahan dan lain seterusnya. Termasuk juga nanti janjian bimbingan dan lain-lain saya masukkan ke sini. Jadi sudah kayak ini ya, sekretaris. Kalau ingin ketemu dan lain sebagainya ke asisten pribadi dulu. Nanti ada janji, temu janji, dan lain sebagainya. Untuk balasnya nggak secepat sebelumnya ya. Saya pernah langganan yang berbayar gitu ya, sebulan 60.000, itu lebih cepat sebenarnya. Tapi 60.000 kalau 3 bulan, 6 bulan 1 semester udah 360 ya, mahal ya. Jadi saya pakai yang gratisan, tapi ini balasnya agak lama dari yang biasanya, tapi tetap bisa balas.
Nah, itu keuntungannya ini ya, relasi punya teman gitu ya. Jadi kalau bisa sekalian kalau pengen di dunia IT sih banyak-banyak relasi ya. Kenalan atau teamwork dan lain sebagainya. Saya lanjutkan. Nah, informasi perkuliahan itu bisa diakses dari dua website ini ya. E-kampus, ya karena ini aturan dari e-kampus. Sebenarnya e-kampus itu bisa buat untuk ini ya, kuis ya. Pilihan ganda dan esai, tapi saya belum pernah nyoba. Soalnya kadang down ya, di e-kampus ya wajar, mahasiswanya banyak. Jadi informasi perkuliahan dari dua website ini ya, website e-kampus, karena kehadiran dari sini itu udah persyaratan dari aturan dari kampus ya. Biar kampus juga rekapnya lebih mudah dan lain sebagainya. Terus untuk rekaman perkuliahan, link pengumpulan tugas, materi saya upload di website saya. Kenapa saya upload di sini dan saya taruh rekaman biar orang lain yang pengen belajar juga bisa gitu ya. Bisa lihat, bisa ngikuti walaupun bukan mahasiswa UPB bisa ngikutin. Saya udah ketemu 2 mahasiswa dari kampus lain, dari Jakarta sama mahasiswa Purwokerto ya, menanyakan ada hubungannya dengan materi yang saya sampaikan di sini, di mata kuliah pengujian software dan sistem. Saya jelaskan mata kuliah pengujian software, bagaimana menguji pengujian software gitu ya. Ada salah satu metode, ada yang nanya, dia dari informasinya sih dari YouTube yang saya upload ya. Terus ada yang di komen, ada yang lewat email. Ya, saya senang aja kalau ada kampus lain yang sampai bertanya gitu. Ya, bisa ikut bantu skripsi mereka. Linknya saya taruh di sini, e-kampus sama website saya, C Academy. Ini sebenarnya parodi dari Code Academy ya. Code Academy ini website luar negeri yang hampir semua programmer, developer dunia belajarnya dari sini ya. Pemula Code Academy. Nanti saya kasih contoh, saya bagikan website-website pembelajaran online yang gratis luar dan dalam negeri. Salah satunya ada Code Academy, ada LeetCode kalau luar ya. Kalau Indonesia ada Decoding. Decoding kadang ada yang berbayar, banyak yang berbayar. Yang pertama sih YouTube sebenarnya. YouTube sih sudah cukup sebenarnya, lebih dari cukup. Kenapa kita harus belajar dari sumber yang lain ya? Karena nggak cukup kalau kalian mengandalkan pembelajaran pemrograman ini hanya dengan materi perkuliahan. Perkuliahan 1 minggu sekali selama 14 pertemuan. Satu pertemuan kadang kalian enggak. Satu pertemuan walaupun 90 menit ya. Tapi saya sih yakin orang nggak bisa fokus 90 menit. Maksimal itu 30 menit. Standarnya orang itu 30 menit sampai benar-benar fokus ya. 30 menit ke atas itu udah gerak-gerak, nggak fokus, lihat ke atas, lihat ke bawah gitu ya. Apalagi kalau online kan nggak ada yang lihat, saya nggak lihat juga. Kalian bisa pergi, minum gitu ya. Nah, sebenarnya 30 menit itu standarnya orang bisa fokus, benar-benar fokus. Sisanya itu nggak bisa. Kalau saya sih yakinnya seperti itu. Nah, ini chatbotnya informasinya. Keywordnya saya ganti UPB biar ada hubungannya sama kampus. Huruf besar, huruf kecil, insya Allah bisa balas. Ini baru ada 3 menu, nanti akan saya tambahkan. Informasi akun. Jadi kalau kalian cek, kalau belum terdaftar nanti balasnya kosong ya. Saya belum buat if else untuk kalau belum terdaftar ada informasi Anda belum terdaftar. Saya lupa. Jadi ketika ketik 1, kalau balasnya nama .00 artinya dia belum terdaftar. Kalau sudah ada nama, kelas, itu berarti yang sudah terdaftar. 2 untuk cek kehadiran. Kalau sekarang sih belum ada isinya ya, belum saya backup. Nah di sini kenapa saya tulis update data terakhir, mungkin ada yang banyak lupa. Ini data terakhir diupdate. Ketiga untuk cek informasi nilai dan tugas. Nanti keempat kemungkinan untuk link pengumpulan tugas, 5 rekaman perkuliahan dan lain sebagainya.
Nah, sekarang saya baru masuk ke basis data Oracle. Oracle itu salah satu perusahaan besar ya, selain Google, Facebook. Untuk yang belum tahu mungkin Oracle itu perusahaan besar. Di 2019 dia termasuk salah satu company yang dalam dunia IT dengan keuntungan paling besar. Saya ambil dari Tokopedia, Wikipedia, Tokopedia. Di tahun 2019, Oracle merupakan perusahaan perangkat lunak dengan pendapatan kapitalitas terbesar kedua di dunia. Nggak tahu yang pertama apa. Jadi salah satu perusahaan besar. Tapi banyak disukai sama orang karena Oracle lebih kapitalis istilahnya, lebih semua barang-barangnya itu mahal dan dijual berbayar gitu. Makanya banyak yang nggak suka. Oracle didirikan siapa namanya lupa saya, di California. Ya termasuk satu daerah yang mungkin sudah banyak yang kenal ya. Ada filmnya juga, Silicon Valley. Kemarin juga rame, Indonesia mau buat juga Silicon Valley di Bandung. Silicon Valley itu sebuah lembah. Di sana itu pusatnya startup besar dari Facebook, Google, Twitter, dan lain sebagainya, Oracle. Untuk pengenalan basis data Oracle, saya kira kalian bisa pelajari sendiri, nggak mungkin saya tanyakan juga di UTS tentang sebutkan sejarah basis data Oracle, enggak juga sih. Saya lebih suka ke praktek ya. Nah, beberapa produk dari Oracle mungkin nggak terlalu familiar ya. Paling familiar mungkin MySQL. Dibeli nggak tahu tahun berapa ya, 3 tahun atau 4 tahun atau 5 tahun yang lalu, baru ya. MySQL. Terus aplikasi ada banyak, aplikasi SAP dan lain sebagainya sebenarnya Oracle. Terus ada operating system virtual machine, Solaris, Sun, dan lain sebagainya. Java yang ramai. Java itu Oracle, JDK. Pengenalan tentang Oracle ya. Kenapa ini masuk ke mata kuliah di jurusan IT ya, karena termasuk salah satu yang banyak dunia industri yang membutuhkan ahli seorang ahli yang dalam paham tentang Oracle. Jadi spesifik, ada yang kadang lowongan secara lowongannya kadang umum ya, database administrator, admin database gitu ya. Tapi ada juga yang spesifik Oracle DBA, database administrator. Ada sertifikatnya juga, ada namanya ujian sertifikatnya yang mahal. Nah, ini saya kasih linknya. Saya lupa ya, dapat link ini dari mana ya. Ini dari semester sebelumnya sih, saya ngajar. Saya sudah install 11G. Bisa belajar dari sekarang. Kemarin itu banyak kendala koneksi PHP ke Oracle. Kalau MySQL tinggal mengaktifkan MySQLi ya, kadang bawaan sudah aktif. Nah, kalau PHP ini nggak aktif, jadi harus diedit dulu php.ini-nya, terus kita kadang harus download dulu tambahan file namanya OCI Connect, Oracle Connect, untuk supaya bisa connect dari PHP ke Oracle. Ini 300 MB-an ya kalau nggak salah. Nggak besar. Sebenarnya ada 2 menu ya, ada yang dalam bentuk menu GUI, kayak php-admin gitu ya, dalam bentuk teks gitu ya, atau command line gitu ya. Kalau di mata kuliah saya lebih suka di yang command line. Karena GUI nggak usah dipelajari sih, harusnya bisa sendiri, tinggal klik-klik buat gitu ya. Biar command line terbiasa dengan teks. Kalau di server, kalau kita punya server sebuah yang akan kita install sebuah sistem, kita sebuah larangan gitu ya,
kita install SAM gitu, Windows atau Linux, tapi yang GUI itu larangan. Karena itu bikin berat server. Kalau server ya misalnya Linux server nggak ada tampilan GUI-nya, semuanya berbasis teks. Pengen install ya pakai nulis gitu ya. apt get install Apache 2, install MySQL server, install PHP 11, install webmin atau webmail dan lain sebagainya, itu pakai teks. Karena lebih ringan untuk server dari sisi server. Nah, nanti kalau install, nah ini yang nanti akan diminta untuk memasukkan password. Jangan lupa. Jadi masukkan password yang kalian inginkan. Kalau lupa nanti nggak bisa masuk. Nah, kalau di MySQL kan default-nya sistem ya. Kalau di Oracle default-nya itu sys, atau kalau di MySQL default-nya root. Kalau di Oracle default-nya sys, SIS, dan sistem. Di sini kalau kalian baca sih, kadang ada yang nggak baca gitu. This password will be used for boot sys and system. Untuk akun root-nya itu namanya sys dan sistem. Jadi kita masukkan password ya. Kadang ada yang memasukkan username sama password ya. Akhirnya nggak bisa di next. Nggak tahu bahwa ini password dua-duanya. Sama, harus sama gitu ya. Usernya apa? Usernya udah dibuat sys dan sistem. Passwordnya baru punya kita. Nah, ini tampilan umumnya. Secara umumnya. Untuk connect-nya. Kalau MySQL ya MySQL min root ya, min p password. Kita harus ke directory MySQL. Kalau di sini nanti kalau kalian install nanti ada ini muncul di aplikasi Windows Run SQL command line, akan muncul tampilan command seperti ini. Defaultnya warna hitam, jadi kalau bisa diganti dulu ke putih sama hitam ya, biar bisa lebih mudah dilihat. Kalau pengen masuk system atau enter, nanti masukkan username-nya sistem, masukkan password ketika instalasi. Nah, ketika nulis password itu nggak muncul ya, sama di MySQL atau di Linux ya. Jadi jangan sampai kok saya ketik nggak muncul passwordnya, dikiranya keyboardnya yang rusak, tidak bisa masuk. Ya emang dibuat seperti itu, nggak muncul di command line. Kalau ada tulisan connected artinya sudah masuk connect, tinggal kita bisa buat tabel. Nah, ini bedanya. Kalau di MySQL kita bisa langsung buat tabel dari user system ya. Kalau di Oracle kita nggak bisa langsung buat tabel, kita nanti harus buat user baru dulu, kita harus buat table space dulu. Table space itu kayak memorinya gitu. Seperti itu. Mungkin akan lebih detail di pertemuan selanjutnya. Langsung termasuk juga praktek. Kemungkinan tugasnya sih saya praktek ya. Masing-masing dengan usernya nama-nama sendiri ya, biar bisa membedakan pekerjaan orang lainnya. Nah, selanjutnya kalau udah bisa masuk, kita bisa menampilkan user. So user is system. Ini untuk intermezzo dulu, pengenalan tentang database Oracle. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Nggak ada yang ditanyakan? Pak, mau nanya Pak. Ya, silakan. Tapi bukan tentang Oracle Pak. Tentang apa? Tentang apa? Tentang kapan mulai tatap mukanya Pak di kampus. Oh, iya. Kalau itu saya nggak tahu. Karena itu kebijakan kampus yang tahu rektor sama kaprodi ya Pak Wahyu ya. Iya Pak. Kalau saya lihat SD, SMP, SMA sudah
Itu ya tatap muka ya? Ya Pak, udah tetap muka sebagian. Sebagian. Sebenarnya kebijakan dari kampus sih kalau ada mata kuliah praktek disarankan untuk tatap muka. Sebenarnya kalian bisa, kalau kalian pengen belajar sama saya secara online, bisa nanti janjian sama saya, belajar sama saya di tempat saya juga nggak apa-apa. 4-5 orang ya, mungkin masih bisa nanti gantian atau gimana. Insya Allah saya bisa bagi waktu, menyisakan waktu untuk yang pengen belajar ya. Kalau banyak sampai 10 sih nggak terlalu banyak, nanti takutnya ini ya nggak enak sama tetangga dan lain sebagainya. Kalau dikit-dikit 4-5 orang silakan datang saja, tapi janjian dulu. Insya Allah saya ada waktu. Saya juga sebenarnya lebih senang kalau praktek secara online, offline. Kalau ada kendala bisa langsung ditanyakan, enaknya seperti itu aja. Saya juga bisa lihat kalian prakteknya udah benar atau belum gitu ya. Oke, saya lihat udah jam 7:30. Selanjutnya ini saya tambahkan tentang opportunity atau kesempatan berkarir dalam dunia database. Itu juga lumayan besar. Banyak yang butuh, apalagi sekarang ada data science. Semua perusahaan yang ada hubungannya tentang pengambil keputusan, mengolah data gitu ya. Ada yang seorang data science itu hanya mengandalkan Excel juga ada ya. Nanti bagaimana dia mengolah data, menampilkan data dengan menarik gitu ya, membantu pengambilan keputusan sebuah perusahaan. Nah, ini contoh lowongan-lowongan dalam bentuk database. Ada yang secara umum ya, database developer. Nanti ada juga yang secara khusus Oracle database gitu ya. Nah, kalau kalian pengen emang kerjanya di dunia IT yang kalian ambil sekarang itu ya, fokusnya di mana, atau mungkin fokus di database, kalian ikuti grup-grup, WhatsApp grup atau kelompok-kelompok belajar yang ada hubungannya dengan database, data science, dan lain sebagainya. Terus ikuti juga lowongan-lowongan, lihat requirement-nya ya. Dibaca requirement-nya itu apa saja. Jadi kalian bisa persiapkan diri kalian. BSc degree itu ya S1 lah, Computer Science in Relevant Field. Udah punya pengalaman database developer. Kalau kalian belum punya pengalaman dan lainnya, kalian bisa cari yang ini internship ya. Ada buat startup itu menerima internship. Internship itu sebenarnya magang, tapi nggak juga untuk mahasiswa beneran magang. Untuk mahasiswa lulus pun bisa masuk ke dalam magang dulu ya. Jadi untuk nambah pengalaman juga. Paling nggak kalau ditanya sudah punya pengalaman apa, pernah magang di sini. Ada orang yang magang 2-3 kali ya. Tapi benar-benar di bidang yang dia geluti. Dan experience with SQL, otomatis masalah SQL itu harus udah pahamnya, familiar with net framework. Udah belajar dengan net framework itu biasanya programmer Windows, JavaScript, dan Oracle. Excellent analytic and reading skill, excellent verb. Terus ini rumah sakit. Menguasai database SQL Server, MySQL, dan Oracle. Ini disebutkan semua. Pokoknya di dalam rumah sakit ini banyak database bermacam-macam. Ada SQL Server, ada MySQL, ada Oracle. Pengalaman kerja minimal 3 tahun di bidang yang sama. Nah, ini ada siap membangun sistem rumah sakit. Ini salah satu sistem yang sangat rumit bisa dibilang rumit itu sistem di rumah sakit. Sistem di rumah sakit itu gabungan dari kayak sistem di hotel, sewa kamar dan lain sebagainya, apotek, dokter, klinik, penggajian, kehadiran, pengaturan kamar dan lain sebagainya jadi satu. Sistem rumah sakit sangat rumit. Biasanya kalau ada yang jual ya ratusan juta, bisa sampai ratusan juta. Tapi ada yang free. Saya punya teman yang bangun sistem rumah sakit free, gratis, bisa di-download. Mampu bekerja di bawah tekanan, nah ini standar ya. Dan itu
tambahan wawasan buat kalian yang pengen di bidang IT. Terus ada juga yang spesifik menyebutkan database Oracle ya. Seperti ini, Oracle Database Admin. Dia nggak minta cuma S1 tapi nggak minta ini apa namanya sertifikat database. Minimal IPK 3, Oracle Database MySQL standar ya. Oracle DBA, Oracle Database Admin namanya. Terus ada yang Bang BTN ini. BTN ini BUMN. Di sini dia nggak nyebutin harus S1, tapi yang penting punya sertifikat di DBSQL, DB2, dan Oracle. Nah, ada dua tipe lowongan seperti ini. Ada yang nyaratin ijazah, ada yang nggak nyaratin ijazah, cuma cukup dengan sertifikat. Kayaknya seperti ini lebih mengandalkan skill. Dilihat skillnya sesuai atau enggak. Kalau belum punya gambaran tentang bagaimana lowongan kerja interview kerja orang IT itu, cari aja di Google ya. Ada YouTube istilahnya mock interview. Mock interview itu pura-pura interview gitu. Jadi ada orang yang seorang developer berpengalaman sering interview orang, nanti ngundang orang terus dia rekam di YouTube pura-pura interview biar buat pengalaman sama orang lain. Kalau software developer biasanya ditanya sih algoritma dasar ya. Algoritma dasar dengan bahasa apapun langsung suruh nulis programnya. Contohnya saya punya angka 1, 2, 3 gitu ya. 4 saya pengen menambahkan 2 angka gitu di depan atau di belakang, atau yang 2 sama yang 4 diganti ke bintang gitu. Algoritma seperti itu. Tapi langsung disuruh nulis kodenya, entah pakai C++, Java, dan lain sebagainya. Itu biasanya lowongan bagian ini, software development, lebih ke logika dan algoritma. Kalau masalah bahasa pemrograman sih sebenarnya bisa dipelajari. Oke. Cukup ya saya kira. Ada yang ditanyakan, mungkin saya kelewat. Ada yang kelewat? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Kan di perusahaan tuh suka minta sertifikat kayak gitu ya. Ada rekomendasi nggak buat ikut kayak kursus-kursus gitu? Kemana aja dan di mana aja gitu? Oke, pertanyaannya Makasih, menarik. Pak. Namanya siapa tuh? Nama saya Dinda, Pak. Dinda Puspita Dewi. Ya, oke, ini pertanyaan terpilih untuk mendapatkan hadiah. Silakan ambil hadiahnya nanti, WA saya aja. Harusnya udah Iya, tahu. Pak. Makasih, Pak. Jadi setiap pertemuan ada yang dapat hadiah. Jadi sering-sering. Nggak harus cuma 1 orang. Kalau yang nanya 3-4 orang, ya hadiahnya untuk 3-4 orang penanya yang menurut saya menarik. Saya sudah beli buat hadiah banyak soalnya. Saya tampilkan hadiahnya, saya tulis di blog saya. C-Academy/hadiah. Saya beli di Shopee sebenarnya, di Shopee. Nah, gantungan kunci tapi desainnya desain saya sendiri ya. Ini desain saya sendiri yang logo WA itu ya, Teknik Informatika Universitas Bangsa. Terus sama stiker-stiker masa ada hubungannya sama ET. Di Shopee itu yang jual stiker kayak gini dari China. Itu yang jadi masalah. Dan lebih murah. Saya beli 2 tipe ini. Ini yang jual orang Indonesia mahal. Yang dari China lebih bagus, lebih banyak juga. 1 paket malah lebih murah. Itu yang jadi pertanyaan, kok bisa ya? Kadang sekarang ada yang dari AliExpress ada gratis ongkir dari China ya. Itu juga masuk akal. Jadi silakan nanti yang nanya silakan ambil bertanya ya. Untuk kursus sertifikat, kalau yang berbayar sih yang paling ramai mahal. Skill Academy ya, masuk ke prakerja dan lain sebagainya, di coding gitu. Walaupun ada beberapa yang gratis. Saya sudah mengumpulkan website untuk belajar pemrograman. Biasanya ada keluaran sertifikatnya juga.
saya taruh di grup WA ya. Ini pertanyaan menarik. Sebenarnya saya sudah niat untuk saya share, tapi tadi lupa. Kalau nggak ada yang nanya, mungkin lupa juga untuk nyampaikan. Pengujian software 18 A2 ya. Pengujian software basis data Oracle. Saya sudah share ini. Sebenarnya ada yang lebih banyak, ada yang kelewat kemungkinan. Kalau luar, saya bagi dua, luar sama dalam negeri. Ada Code Academy, Lead Code, Free Code, Sololearn. Saya kadang pakai Sololearn. Code luar, W3 School ini otomatis. Legend dari dulu. Saya kode war. Ini cuma 25 pelajaran yang gratis, sisanya harus bayar. Data Camp, Programming Hub. Kalau yang Indonesia Prograde, saya sudah pernah ikut. Belajar Python, kode saya, GitHub kelas terbuka, ini ada beberapa macam. Tapi dari GitHub, Aguna Course ini lebih fokus ke jaringan. Cyber security, mikrotik, dan lain sebagainya. Ada sekolah coding, bisa AI nih fokus ke data science. Sebagian ada yang berbayar, ada yang gratis. Codepolitan juga. Belajar coding, di coding udah paling rame. Cyber Academy, belajar online, sebagian free. Cyber Academy ini khusus jaringan juga. Saya ikut di sini sama Pak Ono. Tapi sebagian ada yang free juga. Ada banyak sebenarnya. Yang saya catat, yang nggak saya catat banyak. Terus belajar online, ini yang mau fokus ke jaringan. Nah, ini pilih jenis gratis. Intro, hacking the threat, security, ilusi keamanan, hal-hal pendahuluan hacking. Yang berbayar juga ada. Lebih teknis yang berbayar. Jenis-jenis ancaman, introduction to security, keamanan komputer. Memang ada yang fokus ke jaringan seperti ini atau ada yang fokus ke pemrograman ya. Apa yang gratis ke pemrograman, belajar coding kelas. Sebagian free. Ada yang berbayar juga. Kalau berbayar mahal juga ya, sama seperti apa namanya SPP 1 semester, 1 bulan 500, 400 ya. Yang nggak bisa diabaikan ya YouTube. Itu udah semuanya ada sih ya. Cukup sebenarnya dari YouTube juga cukup. Oke, itu ya. Sudah tergambar ya. Oke, ada yang mau ditanyakan yang lain? Nggak ada. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, saya cukupkan pertemuan kita. Saya lihat yang daftar udah banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Jadi tugas nggak tertulis ya. Tapi saya minta sih semuanya download Oracle, install, coba-coba dulu, login, terus cari referensi untuk buat tabel, ingat-ingat lagi relasi, itu yang paling penting. Sekarang saya lihat kemarin saya nguji kerja praktek 4, kayaknya hampir semuanya buat tabel nggak berelasi. Ada yang sudah buat sistem berjalan, udah diimplementasikan di perusahaannya juga, di kantornya, tempat kerjanya. Saya tanya,
tabel apa ya kemarin nama tabelnya? Supplier. Tabel supplier itu nggak berelasi, itu kurang tepat. Jadi dicoba diingat-ingat lagi apa materi-materi tentang basis data. Jadi habis ini kita implementasikan dengan basis data Oracle. Project-nya otomatis kalau saya buat sistem dengan database Oracle. Seperti itu. Terima kasih untuk yang sudah datang. Saya akhiri. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Pak, nanya Pak. Ya, nanya apa? Ini kan e-kampus masih belum bisa ya Pak. Saya lihat semuanya yang hadir banyak. Saya anggap hadir semua aja. Siapa? Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.